Halo guys, hari ini saya mau belajar tentang roasting dan mau mengintip dapur roasting teman saya yang untuk menjelaskan tentang biji-biji kopi, mulai dari grade, proses, roasting, dan siap untuk dipasarkan. Oke guys, kita lanjut lagi. Ya guys, ini teman saya yang juga roaster. Nanti kita diajarin cara-cara roasting bagaimana. Nama saya Reza Sunaria Putra. Tentang proses pemilihan biji itu ada bermacam-macam, dari mulai grade 1, grade 2, grade 3 sampai yang paling tinggi itu grade specialty. Di situ yang dibedakan dari mana? Dari segi kualitas biji nomor 1, terus dari varietas itu nomor 2. Jadi ketika dia grade-nya lebih tinggi, itu varietasnya satu varietas dan grade kopinya dia lebih bagus dan kualitas biji pasti juga lebih bagus. Oke, next selanjutnya untuk proses kopi. Apa itu mas proses kopi mas? Kan di sini kan baristi juga kan lebih paham tentang kopi. Nah, ini saya mau mengedukasi untuk bagi para viewer untuk bisa memperkembangkan biji-biji kopi, apalagi kopi yang paling utama single origin itu kan yang di Surabaya kan lagi ngetren tuh. Banyak pemikat, penikmat dari kaum muda. Contohnya seperti apa mas kalau boleh tahu? Ngomong tentang proses pasca panen kopi ya. Proses pasca panen kopi itu ada bermacam-macam, dari mulai full wash, semi wash, natural, honey, dan masih banyak lagi. Dari situ perbedaannya lebih ke karakteristik rasa sih. Jadi semakin dia itu natural, dia rasa fruitingnya dia semakin nambah, jadi semakin kuat rasa fruitingnya. Kenapa? Karena proses natural proses itu dia bijinya itu dijemur ketika masih ada buahnya. Jadi setelah dipetik itu dijemur sampai kering, baru dia dikupas. Nah ini mas, langkah-langkah untuk proses roasting. Roasting antara lain itu ada suhu, terus yang kedua time, yang ketiga aroma, dan yang keempat itu level roast. Jadi mau dibawa kemana ini kopinya? Jadi apakah mau dibuat light roast atau dark roast atau medium roast? Jadi yang pertama tentang suhu. Suhu di sini sangat mempengaruhi dari hasil roastingan kalian. Jadi ini titik yang paling menentukan untuk hasil. Jadi nanti ketika kita main di suhu, kita bakal fokus di pengapian ya. Pengapian itu poin yang paling penting sebenarnya di roasting. Jadi di sini kita bisa mengatur seberapa panas suhu yang akan kita pakai, dan itu juga bakal berpengaruh pada hasil kopi yang akan kita sangrai.
Oke Mas, ini sedikit pertanyaan dari saya pribadi nih. Apakah pengaruh untuk pemilihan biji yang warna hijau, kuning, dan merah? Untuk pemilihan dari biji ketika dipetik ya, Ya, ketika dipetik itu sangat mempengaruhi untuk roasting sih sebenarnya. Jadi kalau kita petiknya asal petik, itu bakalan di waktu kita roasting itu bakal terlihat mana beans yang petiknya hijau, mana beans yang petiknya merah. Jadi hasil gorengan kita itu udah bakal rata. Jadi ada yang coklat, ada yang gelap. Jadi untuk petik hijau, merah, atau yellow itu sangat berpengaruh ketika kita akan roasting. Kalau misal kita asal petik kopi itu aja, terus jadi satu, diproses, terus habis itu kita roasting, itu bakalan terlihat mana yang petik merah, mana yang petik hijau, mana yang petik kuning. Itu bakal bisa dilihat ketika kita udah develop kopi, udah keluar, itu pasti ada beans-beans yang belang. Ada yang warnanya nggak rata, ada yang coklat, ada yang terang, ada yang warnanya agak gelap. Itu sangat mempengaruhi hasil roasting kita. Jadi untuk pemetikan kopi harusnya lebih diperhatikan. Untuk para coffee lovers yang ada di rumah atau penikmat kopi, ini banyak pertanyaan yang muncul pada saya ketika saya mengusung kopi Nusantara ini. Loh Mas, apa sih perbedaan antara kopi impor sama kopi lokal? Itu sebenarnya nggak jauh beda ya antara kopi impor sama kopi lokal. Bisa dibilang kopi lokal tuh kalau menurut saya itu kualitasnya banyak yang jauh lebih bagus daripada kopi impor. Tapi kenapa banyak orang yang mendewakan kopi impor yang ada di Indonesia ini? Nomor satu, kopi impor yang pertama ya, yang minus dari kopi impor. Kopi impor itu jauh lebih mahal daripada kopi lokal. Cara masuk ke sini butuh biaya, transportasi, dan segala macam. Tapi ketika kita pakai kopi lokal, itu biaya transportasinya bisa dibilang jauh lebih kecil. Padahal kualitasnya kalau dibilang sama sih, bahkan bisa jauh lebih bagus. Jadi saran saya untuk kopi lovers atau penikmat kopi masa kini, dukung terus perkopian Nusantara dan junjung tinggi terus kopi Indonesia. Hidup kopi Indonesia. oke, terima kasih Mas Reza untuk review hari ini. Untuk lebih berkembang lagi dalam menikmati kopi dan beredukasi tentang kopi, jangan lupa untuk dukung channel ini. Caranya like dan subscribe. Oke, terima kasih. See you.